Ya saya percaya itu ya, orang kalau hatinya udah dipegang, kalau udah cinta, disuruh kemana juga dia mau. Bener nggak? Kalau yang pacaran atau yang udah nikah? Kalau udah cinta itu sih, kalau udah nikah sih enggak ya. Yang masih pacaran ya. Yang masih pacaran ya, disuruh apa aja. Jam 12 malam suruh jemput juga mau. Ya karena cinta gitu, karena udah suka gitu ya. Jadi kalau Ya, udah gitu pindah ya. jadi Jadi, sedih. ya, 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 beda ya kalau udah nikah ya, beda ya. Lebih realistis gitu. Memang udah cintanya lebih realistis ya, gitu ya. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, berusaha tetap tegas sama anak-anak, tapi menangkan hati. Takkan bisa membeli damai yang sungguh-sungguh, sebab hidupku ini bukan dari kekayaanku. Harta dunia datang dan pergi bagai ilalang, namun kasihmu tetap takkan pernah hilang. Kuasamu Tuhan yang menopang jiwaku, tanganmu yang setia memelihara langkahku, bukan diukur dari berlimpah hartaku, melainkan anugerahmu yang jadi milikku. Hidupku milikmu, hidupku milikmu. Baik guys, kita sebentar ya. Hari ketiga kedua kita berdoa. Kita berdoa, dulu yang kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami masih ada, Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup, kesehatan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami dalam beragam aktivitas panjang hari ini, terkhusus aktivitas belajar dan mengajar di sekolah, saat ini kami mau berdoa biar kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan terus menyertai kami. Sebentar firman-Mu kami dengar, biar firman Tuhan ini menguatkan kami dan memotivasi kami untuk memaksimalkan diri sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, satu ayat saja bagi kita pagi ini. Saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Begini firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sekali lagi teman-teman. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, sampai di sini Mister baca ayat firman Tuhan. Ditegakkan dulu badannya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari satu ayat pendek ini guys. Yang pertama bahwa Allah itu Allah yang maha besar, yang transenden, yang tak terjangkau itu menyatakan diri sebagai Bapa. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang tak terjangkau oleh manusia menyediakan dirinya untuk bisa menjadi dekat dengan umatnya, manusia yang berdosa. Sebagai Bapa. Bapa dan anak adalah hubungan yang yang paling eksklusif, yang paling dekat, yang bisa menyatakan kasih. Bapa kepada anak adalah hubungan
hubungan yang tidak bisa direkayasa, ya. Ada bapak angkat, tapi bapak yang benar itu bapak yang bisa memberikan perhatian dan kasih sayang lebih dari siapapun. Bapak yang benar, walaupun ada juga bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab, ya. Yang pertama, dia Allah bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang mendekatkan diri kepada manusia. Makanya kalau ada orang yang tidak bisa mengenal Allah, itu bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahannya yang tidak mau atau tidak berkeinginan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Sebab Allah itu Allah yang jauh, tapi dia mendekatkan diri kepada manusia, bahkan mau dipanggil sebagai Bapa. Ya, itu yang pertama. Kemudian dikatakan dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Yang kedua, guys, Allah itu bukan Allah yang memandang muka atau pandang bulu atau pilih kasih, ya. Allah itu bukan Allah yang memandang muka atau pilih kasih. Dia adil dan dia akan melakukan segala sesuatu dalam keadilannya. Jadi tidak ada orang yang akhirnya mengalami kasih dan pertolongan Tuhan hanya karena dia berlabel atau berpredikat tertentu. Orang Kristen, orang Katolik, beragama Kristen, beragama Katolik, beragama apapun, kalau nggak benar, dalam kitab Korintus dikatakan kisah bagaimana Tuhan menghajar bangsa Israel karena tidak taat, itu menjadi gambaran atau pelajaran bagi umat perjanjian baru bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Dia mengasihi orang yang mau taat kepadanya, tapi Tuhan menghajar orang-orang yang tidak taat kepadanya, ya. Namun Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Maksudnya, kalaupun Tuhan menghajar manusia, Tuhan mau manusia itu bertobat supaya tidak binasa, ya. Ingat, Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak pilih kasih. Jadi mari kita hidup benar, mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kesucian. Dan yang terakhir, teman-teman, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Di dunia ini kita menumpang sebentar saja. Mister pikir baru kemarin Mister ke Jakarta, ke Pulau Jawa, itu sekitar tahun 2006 Januari. Itu 19 tahun yang lalu, kalian belum lahir seperti itu. Dan rasa-rasanya baru kemarin Mister ke Jakarta ini, tapi sudah 19 tahun. Maksudnya begini, waktu itu cukup cepat berlalu dan pada akhirnya kita akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Keberhasilan kita, trofi-trofi, piala, piagam, penghargaan yang kita miliki, gelar, popularitas, nama baik, kekayaan, apapun, pada akhirnya akan kita tinggal, ya. Termasuk orang-orang yang kita kasihi. Semua akan kita tinggalkan, hanya satu yang kita bawa, apa itu? Ketaatan kepada Tuhan. Jadi selama menumpang di dunia ini, teman-teman, persiapkan diri untuk memasuki tempat yang sesungguhnya. Hidup dengan benar, karena hidup dalam kebenaran itulah yang akan kita bawa kekekalan, kepada kekekalan, ya. Jangan duniawi, jangan hedonis, jangan seolah-olah dunia ini tempat tinggal kita selamanya. Ini hanya tempat sementara, ya. Bagaimana kita hidup di dunia ini, itulah yang akan menjadi ukuran apakah kita layak hidup dalam kekekalan bersama Tuhan atau tidak. Jadi namanya menumpang, ini adalah tempat sementara. Jadikan tempat sementara ini sebagai latihan, tempat kita latihan untuk kita bisa hidup di tempat yang kekal bersama Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk peringatan Tuhan pagi ini, mengingatkan kami bahwa kami adalah pendatang, orang-orang yang hidup sementara hanya menumpang di dunia ini. Tolong kami agar kami memahami fakta ini, kebenaran ini dengan benar, sehingga kami tidak bersikap seolah-olah kami akan hidup selamanya di bumi ini. Ajar kami agar kami hidup dengan benar, kami hidup di dunia yang sementara ini dengan penuh
hormat dan takut akan Tuhan, sehingga kami tidak sembrono, kami tidak sembarangan. Sebab kami mempercayai, meyakini, seperti firman-Mu berkata, pada akhirnya kami akan kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, agar di usia kami yang singkat di dunia ini, menjadi masa-masa latihan kami, mempersiapkan diri, untuk kami memasuki kekekalan bersama dengan Tuhan. Tolong kami sepanjang hari ini agar kami menjaga pikiran, perasaan, sikap, perkataan, perbuatan kami, agar kami tidak melukai perasaan Tuhan, juga perasaan sesama kami. Kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Kami mohon juga agar kiranya Miss dan Mister, Bapak Ibu Guru yang mengajar kami sepanjang hari ini, juga Tuhan berkati dan tuntun, pelihara, sertai mereka bersama dengan keluarga besar mereka. Juga keluarga kami tinggal di rumah, dimanapun mereka berada saat ini, papa, mama kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, entahkah di rumah, di jalan, di pasar, di kantor, dimanapun, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini, teman-teman, devosi kita. Ingat, kita ini sementara saja. Ada orang yang akhirnya berangkat duluan, ada yang belakangan. Jangan berpikir yang duluan itu pasti yang tua dulu ya, yang banyak ubannya dulu, belum tentu. Ada yang masih remaja, ada yang masih anak-anak, berangkat duluan. Imagine hari ini adalah last day kita, maka perhatikan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Jangan sampai kita menyesali di kemudian, karena selalu itu penyesalan datang terlambat. Ya, lakukan apa yang benar, lakukan apa yang baik. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat orang tua di rumah yang mereka juga berjuang untuk kita. Jangan sampai perjuangan mereka sia-sia. Orang tua kita ada yang masih banting tulang, ada yang banting harga diri demi kita, ada yang, ya, saya pikir semua orang tua kita meninggalkan hobi-hobinya, bahkan kesukaannya. Mereka tidak punya waktu untuk kongko-kongko lagi dengan teman-temannya demi kita. Jadi jangan disia-siakan itu. Semangat belajar, pastikan setiap hari teman-teman datang sekolah, ada ilmu yang baru, ada pengetahuan yang baru yang kalian bawa ke rumah. Ya, selamat berkegiatan, Tuhan berkati guys. Jadi kalau ada apa-apa, hubungin Mister ya. Oke.